Rekan-rekan akademia, ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya tentang uji validitas dan uji reliabilitas, ya, bahwa eh, konstruk, ya, konstruk itu variabel atau apa istilahnya, variabel atau dimensi yang memiliki nilai di bawah 0,7 dihapus, tidak diikut sertakan, bukan dihapus, ini tetap dilaporkan, tapi akan di tidak akan saya gunakan, ya, tidak akan saya gunakan dalam uji eh, hipotesis gitu. Oke. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah saya buka Amos, bikin data baru, file baru. Jadi sebentar. Ini tuh penelitian tahun berapa ya? Sebentar. Megalit ya, tahun 2017. Oke. Jadi saya menggunakan data tahun 2021. Lalu oke. Nah, ini saya mau save as dulu. Tadi penelitiannya tahun 2017 ya. Megalit ya. Nah, saya bikin file baru di sini. 2021 SEM. Itu aja. Oke. Nah, ini file pertama. Saya akan uji. Jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan tadi yang udah saya hitung, motivasi itu ada dua dimensi. Yang pertama terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara yang kedua itu terdiri dari 4. Tuh, 2, 3, 4. Oke. Ini bisa langsung diputar, saling belakang-belakangan, sorry. Oke. Terus kemudian constraint pun, constraint itu kan ada dua, tapi yang satunya nggak bisa dipakai ya. Constraint itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita putar. Terus kemudian ada sensation seeking. Sensation seeking ada dua, tapi satu nggak kepake karena 2, 3, 4, 5 nggak kepake karena dia cuman nilai Cronbach alfanya juga kecil. Kemudian ada attitude. Attitude itu itu 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Oke. Nah, sekarang kita tadi saya udah ngisi filenya ya. Jadi filenya akan terlihat di sini. Saya masukin dulu tadi attitude, ada AT2, terus kemudian 51, 38. Alright. Nah, terus kemudian saya punya juga sensation seeking. Ada 5 ya. SS itu dimulai dari 24519. 2, 4, 5, 1, 9. Terus kemudian saya punya motivation 4, yaitu 3249. 3, 2, 4,
9. Oke. Nah, terus kemudian constraint di sini. Constraint ada di mana? Oh, constraint ini kita masih pakai P ya. Ini constraint nih ya, tapi sebentar ada ketidakkompakan, saya akan rubah dulu di sini. Karena kuesionernya tadinya kan pakai bahasa Indonesia ya. Constraint ini penghalang. Oh, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Jadi ini adalah constraint. Ini saya hapus. Ini harus dihapus. Nah, oke. Nah, lalu saya kembali ambil lagi file yang tadi. Tahun 2017, pergi ke Megalith, Gunung Padang, lalu oke. Ya, maka P tadi udah berubah jadi C. Nah, constraint ini terdiri dari C10, terus kemudian 8976. 8, 9, 7, 6. Nah, yang terakhir ini ada M611, 75, 8, 10. Sudah ya? Nah, ini tinggal klik 2 kali, lalu bagian bawahnya dihapus-hapus aja. Ini terlihat ada 5 variabel yang sebetulnya ada 6 variabel karena satunya lagi stage of readiness tidak saya masukkan. Nah, ini saya resize ya supaya ininya teksnya nggak terhapus, lalu plugins, lalu name unsur variabel, terus ini diklik sini, lalu variances dihitamkan ya, barusan biru dihitamkan. Udah selesai, tapi sebelumnya ini diklik dulu outputnya, kita cari. Kalau saya ini di kiri semua, kecuali separation. Separation ini hanya ada di Amos versi 7. Versi 27. Sudah, ini ditutup. Oke, sudah. Lalu biar ini lagi di save as. Nah, untuk kita calculate, pastikan panah merah menyala, tapi ini tidak ada menyala. Oh, ada missing observation. Nah, hati-hati. Saya pergi lagi ke SPSS-nya ya. Something wrong. It is not wrong sih. Ada sedikit masalah. Ini waktu itu kuesioner dibagikan secara ini ya, bukan online, tapi cetak sehingga. Nah, kemungkinan ada di sini. Kita cek dulu. Ini total ada berapa respondensi? Totalnya saya sampai lupa. Ada 300. Nah, kita pengen tahu nih, kemungkinan ada yang missing. Missing itu ada. Nah, ini cara mudahnya ada pergi ke analyze, lalu descriptive, lalu frekuensi. Nah, dari mulai SS, kita masukkan aja dulu semua. Nah, kita cek di sini. Ini kan 300 semua ya responden ya. Missing itu harus 0 di sini.
Ya, missing itu harus 0. But who knows? Ternyata, nah, kita cek nih, M8 ya, M8, terus ada lagi nggak? Tuh kan, jadi Amos itu sangat sensitif. Pergi ke M8, lalu ascending, pasti ada yang kosong. Nah, kosong ini kita jangan ngarang. M8 tuh di sini nih ya, M8 kan. Nah, ini sekarang kita cek, kita nih, saya kan menggunakan ini ya, 7, menggunakan eh, ada 6 ya sebetulnya ya, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Atau dalam hal ini sangat tidak penting sampai sangat penting nih untuk motivation. Nah, yang 7 itu TA. TA itu untuk mengakali jika ada yang ya, TA. Jika ada kekosongan. Udah ya. Kalau udah di-save kan barusan. Kalau udah save ditutup. Yes. Sehingga kita kembali lagi ke sini. Ini ditimpa lagi. Oke. Di save. Lalu di calculate. Dan hasilnya. Kok masih missing? Bentar, jangan-jangan barusan. Sebentar. Kita cek lagi barusan ya. Jangan-jangan nggak ke save gitu loh. Memang kadang bikin nervous, tapi tetap harus confident. M8 ya. Oh, tadi nggak ke save beneran. TA ya. Control S. Udah TA kan? Udah. So, apa masalahnya? Kok nggak bisa di save? Udah nih. Udah di save ya. Udah masuk kan TA ya. Udah nggak ada lagi kan. Udah save. Lalu dihapus. Seperti yang tadi saya bilang. Save. Content output. Output nggak usah. Nah, ntar dulu ini cek lagi. M8. Kita klik ascending. Nggak ada kan? Oh ya, nggak ada ya. Oke. Tutup lagi. Closing yes. Save content nggak usah. Nah, ini yes. Lalu saya pergi lagi ke Amos ini. File name. Pergi ke sini. Oke ya, lalu save dulu. Calculate. Panah marah menyala. Alhamdulillah udah beres. Lalu model fit. Nilai P harus 0,05 minimal ya. Ini kurang dari 2. Oke, mudah-mudahan lancar. Kita pergi ke modification indices. Mana yang paling tinggi? Ada 19, ada 34. 34 should be removed. 34 itu adalah X10 dan F1. F1 itu adalah variabel, kita nggak mungkin buang, jadi kita langsung buang X10. X10 itu adalah milik dari sini. 6, 7, 8, 9, 10 dibuang M ininya. Oke. Calculate. Oke, udah turun dari 2 ya, tapi ini belum muncul. Kembali ke modification, kita ada 10, 18 paling tinggi, F2 itu variabel nggak mungkin, kita buang E20. E20 itu adalah miliknya dari si SS ini. Masih belum. 14 tertinggi. 14 itu adalah E24 ya. E24 kita buang. 24 adanya di sini. Calculate.
adanya di 10 itu 3 dan 5. Paling banyak 3 itu ada ada 3, ada 4. Sementara 5 ada 1, 2, 3, 4. Gimana 3 itu ada 1, 2, 3. Berarti kita buang 5 ya. 5 kita buang. Oke, sabar. Harus telaten. Masih belum juga. 16 itu 3 dan 6. 3-nya cuma ada 1, nggak ada lagi. 6-nya itu ada 1, ada 2. Ya, 6-nya kita buang. 6 itu di sini. Calculate. Ada 11. 11 itu adalah 14. 14 kita buang. Ada S1 yang banyak muncul. Ini udah di bawah 10 semua ya. Jadi saya biasanya mengabaikan ini. Saya langsung menghitung mana yang paling sering muncul. Ada E1 ya, kayaknya banyak. Ada E12. 3. Saya buang E1 dulu. Nah, S1 dibuang, angka satunya hilang. Lihat setiap salah satu panah dari ini harus ada angka satunya. Caranya panahnya diklik lalu regression weight. Klik parameter regression weight. Udah turun terus tapi P-nya belum muncul juga. Ini belagu banget. E2, E9, saya rasa ini ada 12, ada 19, ada 2. Semua ada 2. Tapi dalam hal ini saya akan utamakan yang berpengaruh langsung terhadap variabel. 9 kita buang atau 19. 19 ada 2. 21 ada 2 juga. Ya, tapi dalam hal ini saya akan buang dulu yang 9 ya. 9 itu di sini. Lihat dari indikator yang banyak jadi tinggal 2. Masih juga belum. 21 kita buang, 21 ada 3, 21 itu adanya di sini. Lihat ini angka satunya juga hilang. Sudah mulai muncul tapi belum fit. Mana lagi? Ada 12, ada 16. Kita buang 16 ya. 12 atau 16? 16 atau 16? Oke, salah satu harus ada angka satunya. Oke, udah mulai. Kita perlu 0,05. Di sini 12 kita buang atau 19. Ya 12 atau 19. Yes, fit. Alright. Sudah. So, ini adalah hasil dari confirmatory factor analysis. Saudara-saudara, kita selesai tahap ketiga dari analisis data. Tahap pertama validitas, tahap kedua adalah uji reliabilitas, dan yang ketiga adalah CFA. CFA ini untuk membantu kita trimming data ya. Trimming itu merampingkan data. Oke. Sudah. So,
Di video berikutnya saya akan menguji hipotesis seperti apa. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan video ini membantu Anda.